أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Surat Al-Kahfi ayat 21. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dilanjutakan tasik membahas Al-Kahfi Ashabul Kahfi. Wa kadzalikalan kelawan kaya mengkono-mengkono ba'as. Wa kadzalikalan kelawan kaya mengkono-mengkono ba'as. Ai kama ba'asna tegese kaya oleh nangeake sapa ingsun ing fityah kaya oleh nangeake sapa ingsun ing fityah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nangeake ai wakad kama ba'asnahum tegese kaya oleh nangeake sapa ingsun ing fityah. Aksarna meruhake sapa ingsun Allah. Ai atla'na tegese merohake sapa ingsun Allah alaihim ing atase ya Allah fityah alaihim ing atase fityah merohake kepada siapa qaumahum ing qaumi fityah wal mukminina lan ing wong kang padha iman wal mukminina lan wong kang padha iman. Tujuane napa Allah Ta'ala memberitahu, istilahnya mengungkap, membuka cerita, diberitahukan Ashabul Kahfi ini kepada para kaumnya dan juga para mukminin. Liya'lamu dirapun padha ngerti sapa qaumuhum. Dirapun padha ngerti sapa qaumuhum ai qaumuhum tegese qaumi fityah. Ngerti anna wa'dallahi ing saktenane janjine Allah. Janji bil ba'si ai bil ba'si tegese kelawan nangeaken saking kubur. Iku hakun barang kang hak. Iku hakun barang kang hak. Barang kang bener. Rupane nopo bitoriki annal qadira kelawan dalan yaiku saktenane zat kang maha kuwasa ala ina matihim ing atase olehe nuroake ing fityah menidurkan para pemuda Ashabul Kahfi al-muddata ing dalem mangsa at-tawilata kang suwe apa muddah dalam jangka waktu yang sangat lama wa ibqaihim lan netepake ing fityah ala halihim ing atase tingkai fityah bila ghidain kelawan tanpa panganan nggih annal qadira khabari dereng iku qadirun uga zat kang kuwasa ala ihya il mauta ing atase nangeake ing pira-pira wong kang padha mati wong kang wis padha mati. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng kelanjutane wa annas sa'ata niki tujuan yang kedua. Lan ing saktenane kiamat
lan ing saktenane kiamat iku la raiba ora ana kemamangan syakka tegese ora ana kemamangan iku fiha ing dalem saah. Rupane napa? Kenapa kok ada perkataan bahwa yang namanya kiamat dan juga ba'ats itu merupakan sebuah perkara yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya? Karena id yatanaza'una ma'mulun li aksarna. Id yatanaza'una ing dalem nalikane. Dados aksarna Allah Ta'ala memperlihatkan, mengungkap sebuah fakta Ashabul Kahfi ini tatkala kapan id yatanaza'una ing dalem nalikane padha pasulayan sapa mukminun lan kufar. Ing dalem nalikane pasulayan sapa mukminun lan kufar. Ma'mulun utawi id iku dadi ma'mul, buka kurung dorof jadi dorof li aksarna kedue lafat aksarna. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya tanaza'una tegese ing dalem nalikane padha pasulayan sapa mukminun lan kufar. Pasulayan bainahum ing dalem antarane ya Allah ya Rabbi ya Karim ing dalem antarane mukminin lan kafirin atau kufar. Amrohum ing dalem perkarane fityah ai amrol fityati tegese ing dalem perkarane pira-pira lare anomi ashabul kahfi maksudnya fil binai ing dalem bangun haulahum ing dalem kiwa tengene fityah. Faqalu mongko padha ngucap sapa kufar ayul kufar tegese wong kang padha kafir. Ubnu alaihim bunyana. Ubnu padha banguno sapa sira alaihim ing atase alaihim ya Allah ing dalam sekitare tau kiwa tengene fityah ala bimakna haul ai haulahum tegese ing dalem kiwa tengene fityah bangun bunyanan ing bangunan sing sifate yasturuhum kang nutupi apa bunyan ing sinten fityah. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum utawi pangerane fityah iku a'lamu langkung pirsa sapa Rabb. Bihim kelawan fityah. Tapi qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Qala dawuh sapa alladzina wong akeh ghalabu kang padha nglindih sapa alladzina ala amrihim ing atase perkarane fityah ai amril fityati tegese ing atase perkarane fityah wahum utawi alladzina ghalabu iku al mu'minuna wong kang padha iman. Apa yang diucapkan oleh para mukminin lanattakhidanna alaihim masjida. Lanattakhidanna yektine bakal ngalap temen atau ndadekake temen. Lanattakhidanna yektine bakal ngalap temen atau ndadekake temen sapa kita sapa ingsun. Alaihim ing atase alaihim ing dalam kiwa tengene ya Allah fityah haulahum tegese ing dalam kiwa tengene fityah akan kami bangunkan masjidan ing masjid tapi bukan hanya sekedar masjid yusalla kang den gawe salat
yusalla kang den gawe salat apa fihi ing dalem masjid, apa fihi ing dalem masjid. Wa fu'ila lan wus den agawe apa dalika mengkono-mengkono masjid, wus den agawe apa dalika mengkono-mengkono masjid ala babil kahfi ing atase lawange masjid. Ala kok lawange masjid ing atase lawange gua pun kula setunggal ayat mawon niki soalnya ayatnya seweru niki. Ayatnya benar-benar sangat kejadian, bahasane relate dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dan ini menjadi titik pro kontra antara kita dengan orang-orang sebelah. Kita murati mawon riyen yang ada di dalam tafsir Jalalainnya. Teng mriki dingendikaken wa kadzalika ay kama ba'asnahum a'sarna ay atla'na alaihim qaumahum wal mu'minin. Seperti halnya saya Allah membangunkan mereka para ashabul kahfi, kami juga napa basane nggih mengviralkan, wis lek tak waca gampangane ngomong, mengviralkan atau mengungkap ya, mengungkap memberitahukan para ashabul kahfi ini diberitahukan kepada kaumnya dan juga para mukminin. Aksarna tahu cara murad gampangane ngomong, seperti halnya kami membangunkan para ashabul kahfi dari tidurnya, kami viralkan para ashabul kahfi ini kepada kaumnya dan juga para mukminin. Jadi memang ini dawuh Allah Ta'ala, ashabul kahfi ini diviralkan kalian Allah. Tujuannya nopo? Diberitahukan, diviralkan oleh Allah Ta'ala ashabul kahfi ini kepada kaumnya dan juga para mukminin. Tujuannya adalah liya'lamu ay qaumuhum anna wa'dallahi bil ba'si haqqun, supaya mereka kaumnya para ashabul kahfi itu mengetahui bahwa sesungguhnya janjinya Allah Ta'ala perihal Allah Ta'ala akan membangkitkan para orang-orang yang meninggal dari kubur itu memang perkara yang hak. Perkara yang hak itu berarti sebuah perkara yang benar-benar akan terjadi. Terus bolak-balik aku ngomong nih, kalau hak itu perkara yang benar-benar akan terjadi. Kalau sidku itu perkara yang benar yang sudah terjadi. Bahwa janjinya Allah Ta'ala tentang akan dibangkitkannya para orang-orang yang meninggal itu merupakan perkara yang benar-benar akan terjadi. Rupanya nopo? Istidlalnya bagaimana? Pola pikirnya gimana? Bitoriki annal qadir ala inamatihim al-muddatat tawilah wa ibqaim ala halihim bila hidain qadirun ala ihya'il mautah. Dengan jalan ya, cara mengetahuinya para kaumnya ashabul kahfi bahwa Allah Ta'ala itu sangatlah mampu untuk membangkitkan para orang-orang yang sudah meninggal, dibangkitkan kembali, itu merupakan perkara yang hak. Cara mereka mengetahuinya adalah bagaimana? Yaitu dengan jalan sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha kuasa untuk menidurkan mereka para ashabul kahfi dalam jangka waktu yang sangat lama dan mengekalkan, bahasane ngaten nggih, dan membuat kekal para ashabul kahfi atas kondisi mereka dengan tanpa adanya makanan, itu juga Allah Ta'ala akan mampu untuk menghidupkan terhadap orang-orang yang meninggal. Bayang nih, orang yang mereka itu ditidurkan oleh Allah Ta'ala dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan juga Allah Ta'ala tidak memberikan makan terhadap mereka bila hidain.
dalam jangka waktu 309 tahun tapi urip. Itu pola pikirnya berarti kita juga bisa mengambil pemahaman, mengetahui berarti juga Allah Ta'ala mampu untuk membuat atau membangkitkan kembali para orang-orang yang meninggal untuk menjadi hidup kembali. Itu namanya ba'as. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, wa annas sa'ata la raiba fihi ay la syakka fiha. Dan sesungguhnya, ini tujuannya, selain mereka para kaumnya agar mengetahui bahwa janjinya Allah Ta'ala tentang dibangkitkan dari kubur itu merupakan perkara yang hak. Dan yang nomor dua adalah agar mereka mengetahui bahwa yang namanya kiamat itu merupakan suatu hal yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kiamat itu tenanan, tidak ada sebuah keraguan di dalamnya. Kita lanjutkan lagi. Idh yatanaza'una ma'mulun li'aksarna. Kapan Allah Ta'ala itu mengviralkan para ashabul kahfi itu? Yakni idh yatanaza'una ayil mu'minuna wal kufar bainahum amrohum. Tatkala orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir itu mengalami sebuah perbedaan pendapat tentang urusannya para ashabul kahfi perihal membangun di sekitarnya para ashabul kahfi. Jadi geger antara orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir itu geger. Ini mau dibanguni apa di sekitarnya? Qafaqalu ayil kufaru ubnu alaihim ay haulahum bunyanan yasduruhum. Ada dari orang kafir berkata, bangunlah di sekelilingnya ashabul kahfi itu sebuah bangunan yang menutupi mereka. Ini daunnya, ini omongannya orang-orang kafir. Itu sekelilingnya ashabul kahfi itu bangunan. Dengan bangunan yang menutupi mereka. Tapi Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka maha mengetahui kepada mereka. Qamat ngeriku. Qala alladziina ghalabu ala amrihim ay amril fityati wa humul mu'minun lanattakhidanna alaihim ay haulahum masjida yusalla fihi. Ya. Dan orang-orang yang menang, ya ghalabu niku menang. Dan orang-orang yang menang atas urusannya para ashabul kahfi ini, para pemuda ashabul kahfi. Siapa orang-orang yang menang atas urusannya para ashabul kahfi ini? Yaitu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, orang-orang yang beriman berkata, kami akan menjadikan di sekelilingnya para ashabul kahfi itu sebuah bangunan masjid yang digunakan untuk sholat di dalamnya. Wa fu'ila dzalika ala babil kahfi, dan hal tersebut benar-benar terrealisasi. Nang pinggire ashabul kahfi, di sekelilingnya gua ashabul kahfi itu terdapat masjid yang dibangun oleh Raja Baitorus. Pak, ingatan. Iki jan pembahasannya seru tenanan iki. Jadi intinya ayat ini, wau sampun tak muroti nggih. Tak muroti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, keterangan daripada ayat ini, wa kadzalika asarna alaihim ya'lamu anna wa'dallahi haqqu wa anna sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Intinya ayat iki mang kita simpulkan dulu baru nanti kita terangkan secara panjang lebar. Kesimpulannya adalah dari ayat ini Allah Ta'ala itu ingin memang memviralkan para ashabul kahfi. Ya bahasanya memberitahukan. Aksarna itu memberitahukan. Semurut gampangan yang ngomong, Allah Ta'ala memang memviralkan para ashabul kahfi ini kepada para kaumnya dan juga para seluruh para mukminin. Tujuannya nopo? Agar mereka itu mengetahui bahwa
janjinya Allah Ta'ala yang berupa akan membangkitkan para orang-orang yang meninggal dari kuburnya itu memang sebuah perkara yang hak, sebuah perkara yang akan benar-benar terjadi. Cara mengetahuinya bagaimana? Kalau Allah Ta'ala saja itu mampu untuk membuat para Ashabul Kahfi itu tidur dalam jangka waktu yang tidak singkat, 309 tahun. Dan Allah Ta'ala mampu membuat mereka itu tetap dalam kondisinya dengan tanpa makanan, seurip, kondisi badannya juga tidak menjadi hancur, dan seterusnya. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa Allah Ta'ala pun juga mampu untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal. Wa nasa'ata la raiba fiha, dan yang namanya sebuah hari kiamat itu merupakan sebuah hal yang tidak ada keraguan di dalam. Kiamat itu tenanan, ya. Mari kiamat baru ada ba'ats, ya. Oh, jadi hidup di dunia ini enggak abadi. Nah, kelanjutannya id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu alaihim bunyan rabbuhum a'lamu bihim. Akhirnya Allah Ta'ala ini mengviralkan para Ashabul Kahfi ini tatkala antara para mukminin dan juga orang-orang kafir sedang mengalami yang namanya sebuah perbedaan. Perbedaan rupane nopo? Perbedaan bahwa para mukminin, kalau para orang-orang kafir faqalu ibnu alaihim bunyanan yasturu. Orang kafir itu ingin membangun bai'ah, bi'atan atau bi'a, itu ya sejenis gereja. Orang-orang kafir ingin membangun gereja di sampingnya gua Ashabul Kahfi. Yang nomor 2, para mukminin mengatakan bahwa wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Para mukminin, yang mana para mukminin itu merupakan orang-orang yang menang, kebetulan dalam hal ini menang. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, para mukminin yang mana mereka itu merupakan orang-orang yang menang atas urusannya para Ashabul Kahfi, mereka berkata lanattakhidan 'alaihim masjidah. Akan kami bangunkan di sekelilingnya makomnya Ashabul Kahfi itu bangunan masjid. Dan itu benar-benar terrealisasi. Nang pinggir-pinggir makom Ashabul Kahfi dibangunkan masjid oleh Raja sinten? Baitorus. Yes. Niki Masya Allah. Jadi kesimpulannya ngoten, Pak. Kesimpulannya ngoten. Seperti yang kita ketahui dari cerita kemarin yang sudah saya ceritakan secara lengkap banget. Jadi berangkatnya Allah Ta'ala mengviralkan para Ashabul Kahfi ini adalah tidak lain tidak bukan karena setelah raja yang dolim yang menyembah terhadap berhala, yang namanya Raja Dakianus. Coba diingat-ingat. Jadi raja yang dolim, raja yang bengis, raja yang menyembah terhadap berhala dan memerintahkan kepada semua rakyatnya agar menyembah berhala, itu namanya Raja Dakianus. Sampai-sampai untuk menyelamatkan agamanya para Ashabul Kahfi ini melarikan diri menuju gua agar selamat agamanya. Tatkala para Ashabul Kahfi ini bangun dari menuju gua, kemudian sudah terbangunkan. Lah, di masa 309 tahun ini terjadi pergantian para raja. Raja gak satu diganti dengan raja yang setelahnya, diganti dengan raja yang setelahnya, hingga suatu ketika itu ada satu raja yang namanya Raja Baitorus. Raja Baitorus ini kebetulan termasuk orang yang rajulun solihun, seorang laki-laki yang soleh. Itu Raja Baitorus. Wah, Raja Baitorus ini beda mbek raja-raja sakurunge. Benar-benar raja sing soleh, seorang pemuda, seorang laki-laki yang soleh Raja Baitorus. Hingga suatu ketika Raja Baitorus itu mendengarkan dari para rakyatnya, yang mana para rakyatnya ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, bahwa terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan
Sebagian itu dari mereka iman terhadap yang namanya ba'ats, dibangkitkannya dari kubur. Ada yang mengatakan bahwa sebagian dari mereka itu tidak iman akan adanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya para makhluk yang sudah meninggal dari kubur dihidupkan kembali. Ada yang tidak percaya. Ada yang mengatakan khilafnya itu mengenai yaumil ba'ats. Ada yang mengatakan bahkan orang yang beriman pun terhadap yaumil ba'ats, hari dibangkitkan, itu juga berbeda-beda pendapat. Sebagian dari mereka itu mengatakan bahwa yang dibangkitkan itu hanya rohnya saja. Jasadnya tidak ikut dibangkitkan, tidak ikut dihidupkan kembali. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini masih belum bahas kebenaran deh ya, masih perbedaan pendapat yang terjadi pada rakyatnya Raja Baitorus. Ada yang mengatakan ya enggak, yang dibangkitkan itu roh dan juga jasadnya. Melihat perbedaan yang sangat mencolok ini, akhirnya Raja Baitorus selaku orang yang solih, pemimpin raja, seorang pemimpin yang solih, yang beriman terhadap Allah Ta'ala, melihat perbedaan yang terjadi di antara kaumnya yang seperti ini, Raja Baitorus itu akhirnya sedih. Kenapa? Sedih. Ternyata masih banyak daripada para pengikutnya, para rakyatnya yang masih belum beriman terhadap yaumul ba'ats. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, karena di dalam rakyatku ini masih banyak yang namanya sebuah perbedaan yang membuat mereka itu berbeda-beda dalam urusan pemahaman yaumil ba'ats. Saya minta kepada Engkau ya Allah, berikan kepadaku, kepada semua rakyatku, satu ayat saja. Satu ayat, satu pertanda atas kekuasaanmu untuk membangkitkan kembali semua para makhluk yang sudah meninggal. Doanya Raja Baitorus. Anjen sengaja Raja Baitorus ndonga koyok ngoten biar kaumnya ini sudah terselesaikan daripada perkhilafan mengenai yaumil ba'ats. Hingga akhirnya suatu ketika niki baleni maneh Pak ceritanya. Wah. Hingga akhirnya teng mriki diceritakan, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, teng mriki ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Hingga suatu ketika sudah terlewat zaman waktu yang lama, akhirnya ada satu laki-laki dari daerah tersebut yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba dia itu ingin untuk menghancurkan sebuah bangunan yang digunakan untuk menutup pintunya gua Ashabul Kahfi. Iki lho, fi qalbi rajulin wa alqallahu fi qalbi rajulin min ahli tilkan nahyah ayyahdi madzalikal bina alladhi ala babil kahfi wa yabni bi hijaratihi hadiratan li ghanamihi fahadamahu wa bana bi hadiratan li ghanamihi. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala itu dengan dasar ingin mengabulkan, bahasanya ngaten nggih, mengabulkan doanya seorang raja yang salih, Raja Baitorus, agar terselesaikan perkhilafan yang terjadi pada rakyatnya, dan Allah Ta'ala ingin memberikan tahu kepada orang-orang rakyatnya Raja Baitorus bahwa memang yang namanya yaumul ba'ats itu merupakan hari yang hak, ya. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada satu orang pemuda dari daerah tersebut agar menghancurkan pintunya Ashabul Kahfi. Jadi gua ini memang pas ditutup, kalau rojo yang bengis itu namanya Rojo Dakianus. Laki-laki ini diberi ilham, akhirnya dirobohkan sama si laki-laki ini bangunannya. Bahkan watune dan juga benda-benda bangunan yang lainnya ini malah digunakan oleh si laki-laki ini, digunakan untuk membangun kandang kambing hadiratan li ghanam,
membangun kandang kambing. Lah aja ora sengaja, Pak. Dia si laki-laki ini merobohkan bangunan yang menutup terhadap guanya Ashabul Kahfi ini bukan atas dasar karena memang kepo ada apa di dalam guanya, mboten. Ini murni ilham daripada Allah Ta'ala sehingga dia ini ngerasa waduh oleh watu akeh tak gawe kandang enak iki. Lumayan ora atik tuku nang galangan kan ngono cara bahasane. Akhirnya setelah selesai batunya semuanya dirobohkan dan bahkan sudah digunakan untuk membangun apa? Kandang. Membangun kandang apa? Kandang wedhus. Tatkala pintu kahfi ini sudah terbuka, maka Allah Ta'ala membangkitkan kembali seluruh pemuda Ashabul Kahfi. Akhirnya nopo semuanya terbangunkan dalam keadaan mereka langsung duduk dan dalam keadaan senang bahagia. senang bahagia pol maranganten dalam keadaan hatinya senang dan Allah Ta'ala menjaga mereka badannya kegantengannya dan bentuknya mereka itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka seolah mentengeri akan keadaannya Ashabul Kahfi tatkala dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dibangunkan oleh Allah Ta'ala dari tidurnya yang sangat lama, itu sama persis dengan kondisinya mereka tatkala mereka tertidur. Gantengnya ya sik pancet, nome ya sik pancet, cara kulit ya ora keriput. Kulitnya sih tetap kencang sih ganteng ngono lho. Pun mulana niki dingendikaken nang tafsir Fakhrur Razi niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Terungkapnya para Ashabul Kahfi ini sebab apa? Kan nggak mungkin kan ketika para Ashabul Kahfi ini sudah bangun dari guanya, kan seperti itu ya. Ashabul Kahfi bangun daripada guanya, moro-moro kan mengutus salah satu daripada mereka untuk mencari makanan, kan seperti itu. Daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, para ulama berbeda pendapat mengenai sebab diketahuinya atau terungkapnya status Ashabul Kahfi ini. Menurut satu pendapat mengatakan bahwa terungkapnya para Ashabul Kahfi ini statusnya itu gara-gara mereka itu rambutnya panjang. Pokoknya banyak yang berubah. Ini satu pendapat mawon lho nggih. Annahu talat syu'uruhum wa adfaruhum tulan mukhalifan lil adah wa dharat fi bishrati wujuhim asarun ajibah tadullu ala anna muddatahum qatalat tulan kharijan anil adah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa para Ashabul Kahfi itu diketahui statusnya bahwa mereka itu tidur dalam jangka waktu yang lama, diketahuinya gara-gara memang mereka itu terbangunkan dalam keadaan rambutnya panjang, kukunya juga panjang dengan panjang yang di luar batas normal. Ya, bukan hanya sekedar gondrong mek sak menit tok mboten, tapi panjang. Wis gampangane ngomong kalau kita itu dalam jangka waktu 1 bulan wis dawa kaya ngene, pamane dene setahun dadine gondrong. Kan ngono to? Danian sing 309 tahun gondronge sak pira, Pak? Ada yang mengatakan diketahuinya itu sebab itu. Tapi kalau setuju dengan pendapatnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, enggak. Mereka terbangkitkan dalam keadaan tidak rambutnya panjang, tidak seperti itu sama sekali mboten. Sama persis keadaannya itu ketika mereka masih tidur awal tidur. Napa dalile? Ya kemarin. Ada dari kemarin itu yang menjawab tatkala terjadi perbedaan antara para Ashabul Kahfi, qalu labisna yauman au
ba'da yaum. Ada yang menjawab kita itu cuma menempat 1 hari atau setengah hari. Lah nek wonge iki mang wis ketok rambute bolo-bolone, rambute dhewe tok wawa sing di luar normal, ya mestinya nggak mungkin dia menjawab dengan jawaban 1 hari atau setengah hari. Orang mungkin Pak rambut dawa cukur dalam jangka waktu 1 hari nggak mungkin. Yes. Ini cuma sekedar menyampaikan ketidaksetujuan mawon buat masalah. Nah, ada yang mengatakan dan ini kalau yang lebih setuju, ada yang mengatakan bahwa terungkapnya status para ashabul kahfi ini bukan gara-gara rambutnya panjang, kukunya panjang, wajahnya wis berubah ya, kayak ketinggal sepuh mboten gara-gara itu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mereka dibangkitkan dari tidur panjang mereka dalam keadaan sama persis tatkala mereka tidur, akan tapi terungkapnya adalah karena ada satu laki-laki dari mereka yang namanya Tamliho itu yang memiliki tugas sebagai bendahara, ya, dia yang membawa uang fiddah. Kemarin apa? Uang fiddah. Membawa uang perak yang mana di dalam uang peraknya itu ada surah atau napa? Foto, atau bahasan bukan foto, ya bahasanya gambarnya Raja Dakianus. Sampai-sampai tengah iki tinggal dikatakan ana dzalika rajul lamma dzaba ila suq yashtari at-ta'am wa akhraja ad-darahim li samani ta'am qala sahibut ta'am hadhihi nuqud ghairu mawjudatun fi hadzal yaum. Jadi pas wae kate tuku nggawa uang napa? Perak, yang uang peraknya di situ ada gambarnya Raja Dakianus. Marono kate tuku niki Pak Yatroni ini uangnya. Lah orang yang menjual makanan itu langsung berkata seperti ini, mohon maaf Mas, uang ini sekarang sudah tidak ada. Uang ini sudah tidak ada. Wis ora payu dan tidak ada ini untuk di hari ini. Wa innaha kanat maujudatan qabla hadzal waqti bimuddatin tawilatin wa dahrin dahirin fala'allaka wajadta kanzan. Ya jelas uang koin yang jenengan bawa ini yang di dalamnya ada napa? Gambarnya Raja Dakianus ini merupakan koin atau uangnya orang yang pada zaman dahulu banget. Kurang lebih 3 abad yang lalu. Lah jenengan iso nggawa koin ini loh. Apa jenengan itu telah menemukan yang namanya harta karun? Nah loh. Napa? Kamu dapat koin ini apa gara-gara kamu habis menemukan harta karun? Jarine si sinten? Si penjual. Akhirnya dijawab dalam satu kitab mengatakan, dijawab loh, aku ket nembe wingi, katanya si pemuda Ashabul Kahfinya. Baru saja kemarin saya menggunakan uang ini, saya gunakan untuk memberi kurma. Lah kan ngerosone kan bangga 1 hari tuh. Dia itu ngerosone apa? Tidurnya di gua itu cuma 1 hari. Mulanya dia menjawab, perasaan saya kemarin itu uang ini saya gunakan apa? Untuk membeli kurma. Iku sih ini lho bahasane. Faqala niki lho. Faqala bi'tu amsi syai'an minat tamri. Loh, sik kait mon. Faqal niki dilanjutkan. Fahtalafa annasu fihi wa hamalu dalika rajul ila malikil balad. Setelah ada heboh ya, ini heboh. Sakmarine si penjual ini mengatakan bahwa lo ini uang zaman biyen. Ya, uang zaman dahulu. Wes nggak ada lagi, zaman sekarang sudah nggak berlaku. Sampean ini mendapatkan uang ini atas dasar sampean itu apakah sudah habis menemukan yang namanya harta karun. Dari ini si penjual. Wes akhirnya viral, wong pasar do geger. Cara bahasane ono uang kuno. Wong iki duwe uang kuno. Akhirnya semua orang ini sepakat piye carane orang ini dibawa menuju ke hadapannya
raja. Yaitu kalau pada waktu itu Raja Baitorus. Wis digawa iki wis. Gara-gara wong iki nggawa duit uang kuno. Yang mana uang kuno ini kuno tenanan 3 abad yang lalu. Wis digawa di hadapannya Raja Baitorus. Langsung Raja Baitorus menanya, "Min aina wajadta hadhihi darahim?" Pak, sampean ini menemukan uang koin perak yang sangat kuno ini dari mana? Katanya Raja Baitorus. Si pemuda dari Ashabul Kahfi ini yang namanya Tamliha menjawab, "Faqala bi'tu biha amsi syai'an minat tamri." Loh, ngapunten Raja, baru saja kemarin saya menggunakan uang ini digunakan untuk membeli kurma. Wingi saya gunakan untuk membeli kurma. Ini di dalam prasangkanya si Tamliha, karena dia merasa bahwa dia tidur di gua itu cuma satu hari, mongko wingi sik ket blonjo. Kelanjutannya, wa kharajna firaran minal malik Dakyanus, dan kita itu memang sengaja lari daripada Raja Dakyanus. Oleh karena itu, setelah mendengarkan keterangan dari sindan si Tamliha ini, maka Raja Baitorus mengetahui bahwa seorang laki-laki ini mendapatkan uang perak kuno bukan berdasarkan itu merupakan sebuah harta karun, akan tetapi memang dia faham bahwasanya Allah Ta'ala telah membangkitkan dia dari tidur panjangnya. Bahasanya teng mriki ngoten. Wes ya. Wes teng mriki ngoten. Oleh karena itu summa inna dzalikal ceritane yaiku tadi. Wes ya, tadi jelas ya. Akhirnya inilah awal daripada Allah Ta'ala memviralkan yang namanya para Ashabul Kahfi. Wis tahu ketahuan bahwa dia ini membawa uang koin, uang perak yang terbuat dari perak gedene sak menten, yang di situ ada bukan foto atau gambarnya Raja Dakyanus. Wis ketahuan. Setelah ketahuan, geger Pak. Napa geger? Seperti yang diceritakan kemarin loh. Geger, akhirnya semuanya orang-orang kampung, orang-orang kota Tortus ini ingin melihat kepada para Ashabul Kahfi yang menunggu makanannya di dalam gua. Lah Raja Baitorus gak mau berangkat dhisik. Mengutus 2 orang dulu. Utusannya kemarin yaitu mengutus menteri tertingginya, yaitu Menteri Arius dan Astius, yang termasuk daripada menteri tertingginya Raja Baitorus. Akhirnya wis kabeh kumpul, 2 menteri tertinggi dan juga sinten semua orang-orang kota Tortus marani nang guwone Ashabul Kahfi. Akhirnya ketemu tenanan orang-orang Ashabul Kahfi ini. Di dalamnya ketemu. Dan yang pertama kali memasuki gua itu ya, selain Tamliha adalah 2 menteri tertingginya Raja Baitorus, yaitu Arius dan Astius itu tadi. Dan menemukan di dalamnya gua itu ada tulisan nama-nama Ashabul Kahfi, ceritanya anak-anaknya siapa ya, maksudnya dia keturunannya siapa, dan dia itu cerita dari awalnya sampai masuk ke gua itu bagaimana. Setelah benar-benar terungkap, jadi terungkap iku mang ya loro iku mang. Ya, lebih mantapnya gara-gara memang di depannya gua Ashabul Kahfi itu memang ada tulisan yang sangat valid. Mulakna wingi kan Ashabul Kahfi warraqimi. Ya. Ashabul Kahfi warraqimi. Ar-Raqim tengeriku seperti kemarin ditafsiri bahwa Ar-Raqim itu papan, ada yang mengatakan itu papan terbuat dari batu, ada yang mengatakan papan yang terbuat dari timah
yang di situ tertuliskan nama-nama dan nama-nama Ashabul Kahfi, kemudian dia itu mereka itu keturunannya siapa, dan cerita lengkapnya di situ dituliskan oleh dua orang yang beriman secara sembunyi-sembunyi pada waktu kerajaan Dakyanus. Wes, mau akhirnya anu kabeh wis. Hingga akhirnya semuanya itu kedua menteri tertingginya ini memanggil Raja Baitorus agar hadir. Wah, geger iki, Pak. Orang satu kota geger sak rajane, sak perdana menterine kabeh geger mlebu nang ngriku. Akhirnya langsung toh. Kemarin ceritanya wis lengkap niku jenengan lihat sendiri. Pun dari situ endingnya Raja Baitorus itu setelah mengetahui kabeh dirangkul karo Raja Baitorus niku dirangkul Ashabul Kahfi marun didungakne karo Ashabul Kahfi niku didungakne Raja Baitorus, semoga kamu langgeng dalam kerajaan kamu dan kamu mendapatkan pertolongan dari Allah, dijauhkan dari keburukan manusia dan juga jin. Mari ditungakno apik, marongono Ashabul Kahfi kembali kepada posisi tidurnya dan Allah Ta'ala benar-benar mencabut nyawa para Ashabul Kahfi. Bukan hanya sekedar ditidurkan, tapi benar-benar dicabut nyawanya, disedani. Setelah melihat para Ashabul Kahfi, ini ceritanya uang jadi sak marine viral, wali ya kayak gini nih, lek wali tenanan loh Pak. Lek wali tenanan itu akeh-akeh mari viral, itu orang kan tidak senang. Tapi malah mati. Wah banyak kamu kalau lihat di cerita-cerita wali seperti yang ada dalam kitab napa namanya Raudhur Rayyahin fi Hikayati Shalihin karya Imam Al-Yafi'i, itu banyak ada ceritanya. Pokoknya banyak lah ya wali yang setelah viral itu malah ya Allah Gusti saya nggak rela kalau saya itu jadi viral gini. Jenengan sedani mawon akhir langsung mati. Tapi ya gak kabeh ngono ya enek Pak, wali urip ya enek. Wali urip viral ya akeh, cuma biasanya ya ada yang modelan wali-wali kayak ini ya akeh. Setelah melihat para Ashabul Kahfi itu benar-benar disedani, benar-benar meninggal, maka Raja Baitorus ini memiliki inisiatif, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ingin menjadikan para Ashabul Kahfi itu dimakamkan di sebuah peti yang terbuat dari emas. Sangat ini rojo Pak, karena ingin memuliakan orang-orang solih, orang-orang yang beriman daripada para Ashabul Kahfi ini, ingin dimakamkan menggunakan peti emas. Di tengah-tengah perjalanannya si raja menuju istananya, raja ini tertidur dan akhirnya hadir di dalam mimpinya para Ashabul Kahfi bahwa sesungguhnya kita semua itu diciptakan dari tanah dan nanti akan kembali kepada tanah. Wes aku makomno nang tanah, gak usah adik peti-peti emas gak. Ya nurut. Oleh karena itu tengeriki tinggikan fatruk nakamakun nafil kahfi alat turab, biarkan kita itu terkuburkan di gua di dalamnya sebuah tanah, wis cukup. Fa amara al maliku inda dalika bitabutin min sajin faja'alu fihi wa amara ibna ala babil kahfi masjidun fihi. Ya, jadi akhirnya sepakat wis bahwa akhirnya ditutup pintu guanya, dimakamkan di situ, di tanah situ, dan Raja Baitorus memerintahkan agar dibangunkan di depannya gua itu sebuah masjid yang megah. Wah, dibangunnya masjid yang megah tenanan, dan bahkan tengriki bukan hanya seperti itu. Pintu guanya ditutup sama Raja Baitorus dan wa ja'ala lahum idan aziman wa amara ayyuta kullasanatin. Si Raja Baitorus itu memerintahkan terhadap mereka untuk dijadikan yang namanya hari raya. Tiap tahun Ashabul Kahfi ini diperingati oleh Raja Baitorus.
Cara kasarane ngomong diperingati, lek cara saiki ngono dikholi. Napa? Dikholi. Haul Ashabul Kahfi. Yang pertama mengadakan sinten? Raja Baitorus. Emang dari zaman dahulu ini kok tak bahas pisan, bahas masalah haul. Soalnya wong ya Allah, wong sebelah iki gue kere. Kalau guru sekumpul wingi ramene kaya ngono geger Pak, mereka kepanasan nggak kebagian jamaah mereka Pak. Iya ya, perkorone ya kaya ngono kuwi, gegere dunya iki mek gara-gara bukan berbeda pendapat tapi berbeda pendapatan. Bukan gara-gara hanya pendapatan saja, tapi bahkan orang keduman jamaah mereka ya geger. Positif iku. Ya termasuk kuwi pembahasan masalah nasab kuwi, kan gak kebagian jamaah kuwi akhirnya geger karo gegeri wong sing jamaah akeh ngono kuwi. Lanjut. Saya yang benar-benar saya ingin bahas di surat Al-Kahfi ayat pinten niki 21 ini perihal wa anna sa'ata la raiba fiha, yang namanya kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tatkala mereka orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir terjadi sebuah perbedaan di antara mereka tentang urusannya para ashabul kahfi. Faqalu, yang kufar mengatakan ubnu alaihim bunyana, ya, orang-orang kafir menginginkan agar dibangunkan di sekitarnya Ashabul Kahfi itu napa? Sebuah gereja. Wong kafir iku pengen bangun nang pinggir Ashabul Kahfi iku napa? Bangun gereja. Karena napa? Mereka merasa bahwa Ashabul Kahfi itu min ahli millatina, bahasane ngoten. Mereka ini termasuk daripada min ahli millatina. Cara dimrati nang ngriki lho dingendikaken wa qal kufaru nabni alaihim bai'atan li anna min ahli millatina. Sing orang-orang kafir ingin membangun di sampingnya gua Ashabul Kahfi yang sudah menjadi pemakamannya beliau-beliau, ingin dibangun yang namanya gereja. Tujuannya apa? Kenapa kok berani menyatakan seperti itu? Karena mereka merasa bahwa Ashabul Kahfi itu termasuk daripada golongannya mereka. Mereka. Tapi selamat dilanjutkan Rabbuhum a'lamu bihim. Nah ini dawuhnya para ulama, kok moro-moro ana dawuh Rabbuhum a'lamu bihim. Iki tulisan, ada yang mengatakan Rabbuhum a'lamu bihim ini merupakan masih daripada ucapannya para orang-orang yang bersih teguh. Bahasanya apa sih? Bersitegang lah, saling bersitegang, saling berseteru. Yakni ka'annahum lamma tadzakaru amrahum wa tanakaru al-kalam fi asma'i wa ahwali wa muddati lubsihim falamma lam yahtadu ila haqiqati dzalika qalu rabbuhum a'lamu bihim. Jadi ada kata-kata Tuhan mereka itu lebih maha tahu terhadap mereka. Ini ada yang mengatakan ini ucapannya orang-orang yang sedang berseteru. Artinya ya nopo, mereka berseteru berapa lama ini Ashabul Kahfi, ini namanya siapa saja, ini keturunannya siapa saja. Akhirnya semuanya mengembalikan perseteruan mereka dengan ucapan Rabbuhum a'lamu bihim. Pangeran Tuhan mereka itu maha tahu. Ada yang mengatakan bahwa Rabbuhum a'lamu bihim ini termasuk daripada kalamnya Allah. Jadi bukan ucapannya orang-orang yang sedang berseteru, tapi ini termasuk daripada kalamnya Allah, yakni dzakarahu raddan lil khaidina fi hadisim min ulaikal mutanazi'in. Nih loh. Ada yang mengatakan ini merupakan ucapannya Allah untuk menolak orang-orang yang ngomong sakarepe dhewe tanpa sebuah pengetahuan. Lah ini kita langsung masuk yang ke intinya mawon niki. Qalal ladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki kemenangan atas urusannya para Ashabul Kahfi, yakni orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya adalah Raja Baitorus, itu berkata, kami akan membangunkan di sekelilingnya gua Ashabul Kahfi, kami bangunkan yang namanya masjid. Jadi ono wali rupane para Ashabul Kahfi pinggire dibanguni masjid.
Dawuhnya kesimpulannya ngeten. Ya tadi sepakat ya. Ini juga sudah dibuktikan bahwa memang ini benar-benar dibuktikan oleh para ya Allah, direalisasikan oleh Raja Baitarus dan juga semua ahli balad. Orang-orang kota merealisasikan. Nah, yang menjadi pembahasan nyuwun sewu ini kita harus bisa pintar di dalam membahas perihal ini. Kiai-kiai Jawa ya. Bilang kiai-kiai Jawa iku akeh-akeh makome iku ditekek nang pinggire masjid. Ya ora, contoh mangkene awak dhewe mondok. Banyak, bukan hanya di situ, semuanya. Rata-rata makome para wali iku ditekek nang pinggire masjid. Dan inilah yang sering digegeri karo kelompok sebelah. Napa digegeri karo kelompok sebelah? Mereka menggegeri dengan dalil napa? La'anallahul yahud wan nasara ja'alu kuburo anbiya'ihim masajida. Ya, kurang lebihnya tengeriku akan ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ini saja, saya pengen lebih membela dulu sebelum membantah. Paling penak niku kita membela dulu tanpa membantah. Bantah iki kita memperkuat mengenai pembahasan hukumnya sholat di masjid yang di situ terdapat sebuah kuburan. Nah, niki geger. Soalnya kelompok sebelah niku mengatakan hukumnya haram, hukumnya sholatnya tidak sah, hukumnya haram. Sholat di masjid yang di sampingnya itu ada makomnya kiai, ada makomnya wali, itu hukumnya haram, syirik. Nah, kamu tahu sendirilah ya modelnya wong-wong gitu ya. Lalu bagaimana sih hukumnya syariat ini mengenai masjid-masjid yang di sampingnya itu terdapat makamnya wali? Bahkan kalau nukilaken mawon teng mriki dawuh para ulama atas yang seperti yang didawuhkan, hukumnya sholat di dalam masjid yang di sampingnya itu ada makamnya wali, makamnya nabi, itu merupakan hukumnya sah dan bahkan masih disyariatkan dan masih disunnahkan. Yes ya. Hukumnya nopo? Sholat di masjid yang di situ ada kuburannya wali, kuburannya nabi, itu sah dan tetap disunnahkan. Kenapa masih kita tegaskan bahwa di situ itu dihukumi masih disunnahkan? Karena orang-orang sebelah itu mengatakan hukumnya haram. Napa? Hukumnya haram. Mereka mengatakan bahwa hukumnya haram itu sholat di masjid yang di situ ada kuburan. Aduh, benar Pak, bahas gini. Enggak, maksud saya cuma ingin membahas secara dalilnya. Saya enggak suka menentang-nentang gitu, enggak suka. Saya ingin mengungkap hukumnya syariat awak dhewe iku sing bener ya apa, gitu saja loh. Kita enggak butuh Pak awak dhewe, enggak butuh ngundang musuh awak dhewe. Kita butuh membahas syariat kita yang benar. Kenapa kok tetap dikatakan yang namanya napa sunnah? Kan ngoten nggih. Kenapa kok tetap dikatakan yang namanya sunnah? Karena memang hal tersebut sudah dikuatkan dengan Al-Qur'an, dikuatkan dengan hadis, dikuatkan dengan fi'lus sahabah, pekerjaannya para sahabat dan ijma'nya seluruh umatnya Kanjeng Nabi. Tak baleni maneh. Hukum sunnahnya, hukum tetap sunnahnya sholat di masjid yang di situ di sampingnya terdapat makamnya para wali, makamnya para nabi, itu sangat sunnah dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, fi'lus sahabah, pekerjaannya para sahabat dan ijma'nya para umatnya Kanjeng Nabi. Rupane nopo dalile ya?
dalile salat nang masjid sing nang kono ana kuburane iku tetep sunnah dari segi dalil Al-Qur'annya ya surat Al-Kahfi ini. Faqalu ibnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Ini kan dalil bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, yang namanya para ashabul kahfi itu di sampingnya dibangunkan yang namanya masjid. Ini dalil bahwa memang tetap sah dan bahkan tetap disunnahkan. Bahkan jika akan di dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan daripada mereka tanpa mengingkari. Lebih mantapnya lagi adalah seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi tengriki dikatakan lanat takhidanna alaihim masjida ay na'budullaha fihi wa nastabqi athar ashabil kahfi bisababi dzalikal masjid. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kami akan membangunkan di sampingnya makam Ashabul Kahfi itu sebuah masjid yang mana masjid itu digunakan untuk beribadah. Menyembah terhadap Allah di dalam masjid yang berada di sampingnya makamnya para Ashabul Kahfi. Dan tujuannya masjid itu tidak lain tidak bukan adalah wanastabki asar Ashabil Kahfi. Untuk napa bahasa? Melanggengkan jejak-jejaknya para Ashabul Kahfi. Dan bahkan didawuhkan oleh Syekh Asyihab Al-Khafaji di dalam hasyiyahnya Tafsir Baydawi, beliau didawuh fi hadhihi dalilun alat ikhadil masajid ala kuburis sholihin. Tak baleni. Fi hadhihi dalilun, di dalam ayat ini merupakan sebuah dalil alat ikhadil masjid ala kuburis sholihin. Ayat ini merupakan dalil kuat atas legalnya membangunkan masjid-masjid di sekelilingnya kuburan para sholihin. Ya. Saya punya kitabnya ini, kitab Tafsir Baydawi ini yang nangler warna biru sengaja gak tako. Jadi dari ayat ini para ulama itu menyimpulkan ini merupakan dalil kuat atas legalnya membangunkan masjid di sampingnya kuburan para sholihin. Aja kepanasan, santai. Dalilnya enek. Iki sik Qur'ane. 1. Yang nomor 2, dari segi hadisnya juga tidak kalah. Kanjeng Nabi tengriki didhawuhaken Imam Al-Bazzar dan juga Imam At-Tabrani mengeluarkan satu hadis di dalam kitab Mu'jamil Kabir dan juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Mukhtasar Zawaidil Bazzar. Isnadnya ini sahih. Kanjeng Nabi dawuh fi Masjidil Khaif qabru sab'ina nabiyan. Di dalam Masjid Khaif itu terdapat kuburan atau makamnya 70 nabi. Di dalam Masjid Khaif ada makamnya 70 nabi di dalam masjid. Dan Kanjeng Nabi sama sekali tidak mengingkari hal ini. Kan soreh to bahasane. Kanjeng Nabi dawuh fi Masjidil Khaif qabru sab'ina nabiyan. Di dalam Masjid Khaif itu ada 70 makamnya Nabi. Dan Kanjeng Nabi tidak mengomentari. Kanjeng Nabi tidak mengomentari sama sekali. Tidak mempermasalahkan. Itu satu hadis. Ada satu hadis lagi yang mengatakan di dalam kitab Sirah karya Imam Ibnu Ishaq dan juga di dalam kitab Al-Maghazi karyanya Syekh Musa bin Uqbah, beliau berkata, tengriki, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, diriwayatkan tengriki bahasane Anil Miswar bin Makhramah wa Marwan ibnil Hakam radhiyallahu anhum anna Aba Jandal bin Suhail bin Amr dafana Aba Basir radhiyallahu anhu lamma mata wa bana ala qabrihi masjidan bi sayfil bahri
Wadhalika bi mahdhari salasi mi'atin minas sahabah. Wa hadza isnadun sahihun kulluhu a'immatun siqat. Tengeri iki dikatakan. Jadi ada seorang sahabat namanya Aba Jandal. Aba Jandal bin Suhail bin Amr itu memakamkan salah satu sahabat yang terbunuh di peperangan namanya Aba Basir. Aba Basir ini tatkala beliau meninggal, tatkala mboten dalam peperangan, tatkala beliau meninggal, Aba Basir ini dimakamkan oleh Aba Jandal, ya. Dan makamnya itu dibangunkan di sampingnya sebuah masjid di kota Saiful Bahri. Dan hal tersebut dilakukan oleh sahabat Abu Jandal di hadapannya 300 sahabat. Berarti ini kan hadis sekaligus fi'lus sahabah. Dalam keadaan ini Kanjeng Nabi masih hidup loh, ya. Wa mislu hadzal fi'li la yaf'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika falam yarid annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajil qabri anil masjid au nabshihi. Jadi ini hadisnya sangat kuat. Jadi dikatakan bahwa ada sahabat yang namanya sahabat Abu Jandal, ya, memakamkan yang namanya Abu Basir. Abu Basir, ya, Abu Basir ini ketika beliau sedo dimakamkan dan dibangunkan masjid. Dan ini dilakukan di hadapannya 300 sahabat. Dan hal yang seperti ini pasti Rasulullah mendengar, artinya enggak perlu enggak ngarah. Dan Rasulullah sama sekali belum ada pelarangan dari beliau, tidak ada perintah untuk digali apalagi sampai diroboh nih, Pak. Masya Allah zaman saiki sampai makom di ajurne kabeh lho. Gara-gara ngono kuwi, ya toh. Niki pemahamannya memang seperti itu. Itu yang nomor hadisnya dari segi hadisnya. Dan masih lagi tak tambahi maneh hadisnya. Bahwa kalau kamu tahu di Mekah itu di Ka'bah ada di sebelahnya itu garis bahasan bangunan yang setengah lingkaran. Itu namanya Hijr Ismail. Para mu'arrikhin ulama sejarah mengatakan di Hijr Ismail itulah menjadi tempat makamnya Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Jadi Hijr Ismail itu bukan hanya bekas tempatnya Nabi Ismail tatkala membantu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Tapi sekaligus disitulah makamnya Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Dan kita tahu bahwa paling utamanya melakukan sholat ya di dalam Hijr Ismail. Padahal itu makamnya Nabi Ismail. Piye kowe? Tak tambahin ngono ben tambah mumet. Dan sama sekali tidak ada pelarangan loh dari Kanjeng Nabi, malah bahkan Kanjeng Nabi niku sing enek malah memerintahkan untuk paling utama-utamanya sholat ya di situ. Di Hijr Ismail. Kalau sampean tahu, kalau sampai ada orang Indonesia atau orang mana mampu diizinkan sama askarnya sholat di dalam Hijr, semua akan bertanya-tanya. Amal dia apa ya sampai diberi keistimewaan bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Loh, saking angele sholat nang jero Hijr Ismail. Hijr Ismail itu merupakan makamnya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Cuma gak ono tandone, gak ono patoke ngene ya. Gak ono patoke. Dilanjutkan lagi. Tak lanjut namanya. Terakhir tengeriki ya Allah ya Rabbi ya Karim, yaitu fi'lus sahabah. Fi'lus sahabah tadi dulu itu diceritakan tengeriki ditinggalkan Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Ini hadisnya sahih bahwa para sahabat itu terjadi perbedaan di dalam mengenai urusan tempat dimakamkannya Nabi. Pas waktu Kanjeng Nabi sedo, para sahabat itu berbeda pendapat. Kanjeng Nabi niki dimakamne teng pundi? Ada yang mengatakan yufdufanu indal mimbar. Saja saya usul agar Kanjeng Nabi itu dimakamkan di sampingnya mimbar.
sampinge mimbar khutbah Kanjeng Nabi. Berarti kan nang jero masjid. Ada yang berpendapat fil baqi, dimakamkan di baqi mawon. Ada yang mengatakan akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menanggapi secara bijak bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma tufina nabiyyun qattu illa fi makanihi alladhi tuwfiya fihi. Tidaklah seorang nabi itu dimakamkan kecuali di tempat beliau itu nyawanya diambil. Para nabi itu dimakamkan di tempat yang di situ nyawanya diambil. Ya, akhirnya Kanjeng Nabi dimakamkan teng daleme Sayyidah Aisyah. Di sampingnya napa? Di sampingnya mimbar, di sampingnya masjid. Sampingnya Masjid Nabawi. Nah, sampingnya masjid. Yes. Marono sik dilanjutno maneh. Dan seperti kalian tahu, nang pinggire Masjid Nabawi yang mana di situ itu merupakan makamnya Kanjeng Nabi, Raudhah. Nang jerone Raudhah iku sing dimakamno bukan hanya makame Kanjeng Nabi mau, tapi ana makame Sayyidina Abu Bakar, wonten makame Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi marang rada menisor titik Sayyidina Abu Bakar, rada menisor titik Sayyidina Umar. Wes berarti kan ini kan menunjukkan, ini dalil kuat banget. Kalau kamu menganggap bahwa oh itu khusus Nabi yang boleh dimakamkan di sampingnya masjid itu khusus Nabi. Lah nyatane itu bukan hanya makam Kanjeng Nabi tok. Di situ ada makamnya sinten? Sayyidina Abu Bakar dan juga makamnya Sayyidina Umar. Lah piye kate jawab piye? Wes mantun. Terakhir nggih. Terakhir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Adapun hadis yang sering digembor-gemborkan oleh golongan sebelah yang mana mereka melarang dan menghukumi syirik terhadap masjid-masjid yang di sampingnya itu ada nopo makamnya para sholihin, itu tidak lain biasanya wong Wahabi itu sering nukilno hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Mereka itu menjadikan kuburannya para nabi mereka dijadikan menjadi masjid. Ini hadis yang selalu digembor-gemborkan oleh golongan sebelah. Dengan hadis ini mereka menilai bahwa hukumnya haram, syirik, musyrik kamu kalau sholat di masjid yang di situ ada makam. Itu kelakuannya orang Yahudi, kelakuannya orang Nasrani. Ja'alu kubur anbiyaihim masajida, mereka menjadikan kuburannya para nabinya mereka itu sebagai masjid. Ancen ngeten mawon. Bantahannya sangat ringan. Seperti yang didawuhkan oleh para ulama, arti hadis ini adalah seperti yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis lain yang berupa nopo. Artinya hadis ini artinya menjadikan kuburan sebagai masjid itu bukan lantas kok kuburannya itu dibangunkan menjadi masjid itu yang haram, bukan seperti itu. Akan tetapi maknanya adalah kuburannya itu menjadi tempat sujud sebagai bentuk pengagungan kepada orang yang ada di dalam kuburan. Itu yang haram. Tabaleni mana? Arti daripada menjadikan kuburan sebagai masjid itu bukan yang dilarang itu menjadikan kuburan itu dibangun masjid atau nang pinggiri ana masjid yang ngoten mboten. Tapi napa? Haramnya itu yang dijadikan pengharaman adalah tatkala kuburannya para nabinya itu dijadikan tempat sujud. Dijadikan apa? Tempat sujud, disembah
atas nama mengagungkan kepada orang yang ada di dalam kubur. Kuwi sing ra oleh. Itu sama persis dengan yang ada di dalam dawuhnya Imam Abu Hurairah bahwa Kanjeng Nabi niku nate dawuh Allahumma la taj'al qabri wasanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh Allah Gusti, jangan sampai kuburanku ini dijadikan sebagai wasan. Wasan itu berhala. Berhala itu disembah, disujud. Jadi sing haram bukan menempatkan makamnya para wali di sampingnya masjid, akan tetapi yang haram adalah bersujud kepada makamnya apa? Bersujud kepada makamnya wali. Itu haram hukumnya. Paham ya? Bahkan secara tegas tengah iki dikatakan tafsirannya Al-Imam Al-Baidawi. Terakhir nih. Beliau dawuh lamma kanatil yahudu wan nasara yasyuduna li kuburi anbiya'im ta'diman li sya'ni wa yaj'aluna qiblatan wa yatawajjahuna as-salata nahwaha wa takhaduha awsanan la'anahumullah wa mana'an muslimina an misli dzalika wa nahum an. Jadi tatkala orang Yahudi dan juga orang Nasrani itu bersujud kepada kuburannya para nabi mereka, mengagungkan kepada kuburannya para nabi mereka, bahkan dijadikan yang namanya kiblat. Kiblat itu orang madhep ngalor, orang madhep ngidul. Madhepe nang kuburane nabinya mereka. Maka inilah yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Sehingga kelanjutannya ya napa? Amma manittakhadha masjidan, adapun orang yang membangun masjid bijiwari solihin, di sampingnya makamnya seorang yang solih, seorang wali. Au shalla fi makbaratihi wa qasda bi al istidhar bi ruhi wa wusuli asarin min asari ibadatihi ilaihi la ta'dim lahu wa tawajjuh fala haraja alaihi. Adapun orang yang membangunkan masjid di sampingnya makamnya wali, makamnya orang solih, atau membangunkan masjid di atas kuburannya wali. Di masjid nang jerone ana kuburan, gak nang samping mana nang jerone. Tapi melakukan sholat di dalamnya itu tujuannya adalah tetap nyembahin nang Gusti Allah, cuma kepingin oleh barokah. Bahasanya kan tempat ini dulu merupakan tempat beribadahnya seorang wali ini. Usuli asarin min asari ibadati. Biar mendapatkan bekas daripada bekas ibadahnya seorang wali ini, bukan dengan tujuan mengagungkan kepada si walinya, menuhankan kepada si walinya. Maka kalau seperti juga bukan menghadap kepada walinya, maka kalau seperti itu tidak masalah. Ya, paham ya. Jadi orang masalah, Pak. Dan nyun sewu, tanda kutipnya kita itu difitnah sama golongan sebelah. Mereka itu mengatakan bahwa kita itu menyembah kubur. Kita itu dituduh sama mereka, difitnah sama mereka menyembah kubur. Lah nyuwun sewu sak goblok-gobloke wong muslim yo nyembah panganan Gusti Allah to, Pak. Esok mbok arani, esok mbok fitnah nyembah kubur lho piye ngono kuwi. Itu yang berat. Maksudnya mereka itu gitu. Pokoknya ya ini yang sering didawuhkan sama Gus Pak. Pokoknya wong bukan nyebut jeneng. Orang sebelah itu, kelompok sebelah itu akan memiliki pendapat-pendapat yang secara pemikiran dangkal itu koyok-koyok masuk. Tak baleni mana? Secara pemikiran dangkal itu masuk. Tapi lah dipikir jeru tenanan asline kuwi gak masuk blas. Ya kaya ngono kuwi mang lho. Orang wong ndonga nang ngarepe kuburan ngene ya. Langsung difitnah mereka itu nyembah kuburan. Ya jenenge wong awam, Pak. Ora tahu sinau, ora tahu sembarang ya. Oh iya berarti njaluk nang kuburan ndak ngene. Dan seterusnya. Jadi memang seringnya kita itu memang difitnah seperti itu. Kesimpulannya cuma satu, tetap disunnahkan dan tidak ada hukum haram di dalam melakukan sholat yang di dalamnya itu terdapat masjidnya, masjid yang di situ sampingnya ada makamnya wali. Ya. Dalilnya napa? Lanat takhidanna wa qala alladziina ghalabu ala amrihim
lanattakhidanna alaihim masjidah. Dalilnya ini, para ashabul kahfi nang pinggir iku dibangun masjid. Dan bahkan tak tambahin mana, Raja Baitaurus itu raja yang pertama kali mengadakan haul. Haul ashabul kahfi. Diadakan acara haul ashabul kahfi geden-geden. Wis ngono aja. Wis iki sedawa apa lagi san. Pon kelanjutannya ayat 22. Ya Allah ya Rabbi ya Karim saya quluna salah satu rabium kalbuhum ila akhirih ilahuna wallahu a'lam bissawab.